Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke ya, hari ini kita akan membahas tentang diskusi tentang linear programming dengan pendekatan metode grafik. Insya Allah minggu depan, kalau bisa nanti ada tambahan ya, sehingga nanti sebelum Idul Adha atau akhir Juni itu sudah selesai untuk mata kuliah untuk matematika ini ya. Oke, saya sudah mengirim saudara untuk materi LP ya. Kalau kemudian belum, Anda bisa download di sini ya. Anda bisa download di blog saya. Jadi ini ya, kalau Anda mau downloadnya di sini. Ini ya. Jadi ada bentar ya. Anda bisa download di sini ya. Tulis saja di sini Agusti Basuki. Klik di sini ya, cari yang ini ya. Anda bisa ini linear program ini bisa Anda download ya. Jadi Anda bisa lihat nanti di download itu sudah keluar ya. Anda keluar di sini ya. Tapi tadi sudah saya kirim ke file saudara. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk materi yang ini ya. Saya buka dulu materi yang akan kita gunakan ya. Kita masuk ke, kenapa saya gunakan Excel, karena simulasinya lebih mudah dengan Excel ya. Oke ya, jadi linear programming ini sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan suatu perusahaan ya. Jadi masalah optimalisasi dalam pengertian adalah maksimalisasi dan minimalisasi fungsi linear yang dibarengi dengan kendala linear ya. Jadi kendala tersebut dalam linear programming ini berupa persamaan atau ketidaksamaan. Jadi misalkan begini ya, jadi Anda melihat atau menganalisis sebuah perusahaan. Nah, perusahaan tersebut itu menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini ya, dia menghasilkan produk misalkan ada dua jenis, A dan B. Nah, untuk menghasilkan A dan B dibutuhkan input ya, input 1, input 2, input 3. Nah, sehingga kalau kita ingin menghasilkan X produk yang jumlah banyak, kita terkendala keterbatasan input. Nah, inilah lebih realistis dalam pembahasan tentang optimalisasi ya, karena di sini kendalanya bisa lebih dari satu. Nah, sedangkan kalau kita bicara di optimalisasi di diferensial, biasanya kendalanya hanya satu ya. Ini bisa lebih dari satu. Nah, untuk bisa menggunakan linear, maka harus ada asumsi anggapan. Yang pertama adalah jumlah kendala dinyatakan dalam istilah kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Adalah terukur. Yang kedua, hubungan antara kendala dan fungsi tujuan harus linear. Yang ketiga, fungsi linear atau fungsi tujuan harus dioptimalkan ya. Ini asumsi ya. Nah, asumsi ini bagian dari karakteristik dari linear programming. Apa itu ya karakteristik dari LP? Ini kita bisa lihat di ini ya. Yang pertama ya, ini kita lihat, ini saya besarkan dulu. Ini yang pertama adalah kendala harus dalam bentuk matematika, bisa sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Ini ya, ini belum, ini ya, ini kalau nanti ada lihat tadi ya. Yang kedua tujuan. Nah, tujuan suatu masalah harus ditentukan secara kuantitatif ya. Misalkan maksimalkan Z, minimalkan biaya, itu tujuannya. Nah, hubungan antara dua atau lebih variabel dalam fungsi harus linear.
Y sama dengan A plus BE. Harus ada angka input, output yang terbatas dan tidak terbatas. Kemudian adalah non negatif, berarti bisa sama dengan 0 atau di atas 0. Dan kemudian variabel keputusan, variabel adalah untuk menentukan outputnya. Jadi misalkan di sini saya punya kasus ini. Jadi perhatikan ya, nanti saya berikan Anda soal yang bisa mengerjakan soal, nanti Anda saya beri tambah nilai ya. Jadi ini penting ya, karena LP ini tidak mudah ya. Kalau yang ikuti itu mudah. Sebagai contoh di sini, saya hapus dulu ya. Jadi perusahaan roti merek Alien memproduksi 2 produk setiap hari, yaitu roti molen dan roti kukus. Perusahaan itu mempunyai 2 sumber daya terbatas jumlahnya untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tepung. Tepungnya terbatas setiap hari, hanya tersedia 120 kilo. Telur hanya 50 kilo setiap hari. Ya, dengan keterbatasan input ini, maka diharapkan ya bagaimana perusahaan bisa mengoptimalkan. Nah, dari kasus inilah kemudian pimpinan perusahaan, bisa direktur perusahaan, itu ingin mengetahui ya, kalau tujuannya adalah maksimalisasi laba, dengan keterbatasan input tersebut berapa produk bisa kita hasilkan. Maka kita buat seperti ini tabel. Inilah yang sering disebut dengan tabel masalah ini. Ya, ini penting Anda memahami, ini yang namanya tabel permasalahan itu ini. Ya, tahu sini, sehingga dari tabel permasalahan kita bisa menyusun apa? Kita bisa menyusun fungsi matematis. Sebagai contoh, roti molen dihasilkan oleh 3 tepung plus 1 telur ya, dan keuntungan setiap roti molen 8.000. Roti kukus 4 tepung 2 telur, keuntungannya 100.000. Sedangkan tepung itu hanya tersedia 120 kilo setiap hari, telur 50 kilo setiap hari. Nah, kita buat dalam bentuk matematika. Kita buat dulu ya, nanti ini biar Anda tahu ini persoalan kita begini. Berarti kita ngitungnya dari mana? X ini, X itu sini ya. Nah, maka kita buat tadi, berarti kita lihat, karena kendala input, yang kita omongkan input sekarang, input berarti sini tepung sama telur. Tepung ini setiap 3 ya, tepung 3X ya, tepung ditambah dengan 4Y, Y itu harus lebih kecil atau sama dengan ya, ini harus lebih kecil sama dengan ini. Insert close 120, ini persamaan 1. Ini ke bawah ya, Anda lihat ke bawah, ini kebesaran ini. Ini kebesaran, kita buat aja 12 ya, 14 yang apa. Nah, kemudian yang kedua, ini kemudian saya buat lagi biar sama ke sini. Kita lihat sekarang input kedua, telur. Berarti 2X ditambah, ini X ya, bukan 2 X ini, 1 ini, ditambah 2Y. 2Y itu sama dengan ini lebih kecil sama dengan ya, terbatas, insert simbol lebih kecil sama dengan ini, set close. Berapa? 50. Nah, ini kita sudah ketemu. Yang ini adalah tabel permasalahan ya, yang ini adalah tabel permasalahan ya. Jadi ini ya, ini tabel masalah itu, ini tabel masalah ya, ini adalah penjelasan dalam bentuk matematika. Nah, nanti ini kemudian kita selesaikan dengan bentuk grafik. Nah, kasus ini sudah saya rangkum menjadi ini ya, ini soalnya seperti ini sama tadi ya. Berarti ini kita buat masalah. Ini apa? Ini produk. Kita buat produk ya. Produknya apa? Produknya di sini adalah roti ya,
molen dan roti kukus. Dan kalau dijumlah ini ketemu totalnya berapa. Kita sebut dengan simbol ini, boleh A boleh X, jadi X itu nggak apa-apa, bawahnya Y nggak apa-apa. Di sini produk, maka inputnya berarti inputnya di situ ketemu adalah tepung, ya, ketemu telur, ya. Ini adalah kendala input. Kendala outputnya apa? Berarti dia laba, ya, laba sekian. Nah, tepungnya jumlahnya adalah 120 kilo, telurnya 50 kilo. Nah, ini akan menghasilkan laba untuk X adalah 8.000. 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian di sini untuk roti kukus dia adalah 10.000. 1, 2, 3. Ya, untuk menghasilkan roti molen dibutuhkan 3 on tepung, 1 kg telur. Roti kukus 4, ini ketemunya adalah 2. Oke ya, ini kemudian disusun arahnya ke bawah. Ya. Karena kita kendalanya ada kendala input, jadi kendalanya harus ke sini arahnya. Ya. Berarti 3. Ya, 3 ditambah 4. Ini adalah 120. Dan sini ini juga bawah, ini 1. 1, ini 2. Ini 50 tadi. Ya. Nah, untuk dapat menyelesaikan, maka ini harus digambar. Gambarnya mesti gini. Nah, persamaan 1 kita buat dalam gambar ini. Untuk gambar ini Anda hanya butuh kapan X-nya, ini Anda hanya butuh gambar ini. Ya. Untuk ini ya. Untuk gambar ini dia, jadi persamaan tadi ini, ya. Ya, untuk memahami ini persamaan tadi itu ya. Dah sini. Ini kita buat ini ya. Ini kan sama tadi ya. Berarti kalau Y-nya 0 berapa? Ingat ya. Sekarang Y-nya di 0. Berarti X-nya adalah 120 dibagi 3, ini 40. Kalau sekarang ya X-nya 0, berarti Y-nya adalah 30. Ini ya. Ini kita gambar nanti. Sekarang Y sama 2. Kalau Y-nya 0, ya, berarti X-nya adalah 50. Ya, ini kita ganti ya, 3X plus 4Y sama dengan 120. 1X plus 2Y sama dengan 50. Sekarang kalau X-nya 0, ya, berarti Y-nya 25. Nah, yang paling jauh dulu yang X mana ini? Oh, ini 50 ini 50. Yang ini, ya, ini berapa ini? Oh, ini 40. Paling gampang kan di sini. Klik, ini 40 ya. Sekarang yang paling tinggi berapa ini? Oh, ini 30. Yang di sini Anda lihat berapa di sini? Oh, 25. 25 ya. Ini 25 di sini. Nah, berarti sekarang kamu dapat titik A itu ini. A titik di sini A. A di sini. Ya. A itu titiknya ini. A di sini kita buat ke belakang saja A itu ini. A ya. B itu di sini ada perpotongan, B itu di sini, ya. B-nya di sini, ya. Nah, C-nya di sini. Ini ada potongan semua ya. A, B, C, ini ada C. C-nya di sini. Nah, ini kan lebih kecil semua, 3X kecil ya. Berarti yang ini adalah persamaan. Yang ini, yang merah ini adalah persamaan 1. Ini ya, ini adalah persamaan 1. Yang ini kita panjangkan lagi, ya. Ini adalah persamaan 2. Nah, sekarang kita ingat tadi ini soal ceritanya sudah diketahui. Ini tabel permasalahan. Ini kemudian persamaan matematika harus seperti ini ya. Ini adalah tabel solusi. Tapi untuk dapat tabel solusi, Anda harus buat gambar grafik dulu. Sebagai contoh, ya, ini sudah ketemu solusinya, titik A dan titik B. Titik A kita buat tadi, insert, kita buat dulu titik A ya. Titik A tak masukkan ini. Nah, ini titik A itu ini. Klik titik A. Ya,
ini copy titik B ini titik C itu ini ya. Berarti ini adalah daerah versi baru ini kalau tak buat gambar, inilah daerah yang namanya versi baru ini. Itu ini. Klik, ini tak gambar dulu. Nah, ini tadi insert ini pakai yang ini sama pakai yang ini ya. Ini. Ini ya, ini adalah, jadi dia boleh beroperasi ini karena apa? Karena tanda ini loh ya, tandanya adalah kecil loh ya. Kalau besar ya kesana semua, berarti nanti yang sini, yang itu ya, ini sini. Nah, sekarang titik A ini berarti apa? Dia X-nya 0, X-nya 0 menghasilkan berapa? Menghasilkan 25Y. Yang di sini ini adalah solusi untuk ya titik ada persamaan 1. Yang di sini berarti adalah X-nya menghasilkan 40 tapi Y-nya tidak menghasilkan ya. Nah, sekarang yang di sini ini titik apa? Ini titik A. Solusinya ini titik B, ini titik C ya. Berarti C belum kita buat ya. Yang B belum kita buat. Nah, kita buat titik C ini ya. Nah, sekarang kita akan nyari titik B ini berpotongan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, sekarang kita buat di sini, kita buat tadi ini ya. Misalkan kita buat berapa? 3. Di sini X ya, itu tambah ya. Di sini ada 4 ya. Ini ada Y ya. Ini sama dengan ini ketemu 120. Ini tak copy dulu ke bawah biar nanti kita enak ya nyarinya ya. Ini persamaan 1 ya. Ini kita tulis ada di sini 1, ini 2 ya. Atas dulu ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita buat sekarang ini 1. Yang di sini kita buat 2. Ini kita ganti adalah 50 ya. Nah, sekarang kita menghilangkan ya, kita hilangkan, ini akan kita hilangkan salah satu variabelnya ya. Ini kali, ini boleh, berarti apa? Ini kali 1, ini kalikan 2 ya. Nah, sekarang ini kita copy dulu, jadi ini kita copy ya, copy paste. Berarti paste. Berarti caranya apa? Ini harus dikalikan ini sama dengan ini ya. Ini dikalikan ini. Oke. Ditekan biar ngopinya enak ya. Tekan F4 biar L-nya nggak berubah. Ini ya. 3 kali enter di sini. Klik ya. Copy, boleh copy ke sini. Paste. Copy ke sini, paste, copy ke sini, paste, copy ke sini, paste ya. Udah ketemu. Sekarang ya, sekarang ini kita kurangkan, jadi kurangkan ya. Berarti kurangkan tadi ini tinggal ini, berarti sama dengan ini dikurangi ini ya. 1 ini X, ini ditambah yang sini sama dengan ini dikurangi ini adalah Y ya. Ini sama dengan ini ya, ini dikurangi yang di sini. Oke ya. Nah, berarti kita sudah ketemu ini X berapa sama dengan ini dibagi ini
Oke ya. Nah sekarang Y gimana? Y sama dengan ini, berarti Y itu ini dalam kurung ini dikurangi yang di sini kalikan X nya ini dalam kurung dibagi sekarang adalah 4 ini ketemu 15 ya, berarti tengah di sini. Ini kalau saya buat tadi, ini kalau kemudian saya buat ini, saya masukkan di sini ya, ini ke sini, klik sebentar, klik ke sini, format cell, ini tak tebalkan, kemudian dia ini ya, ini yang dipakai warna lain juga, warnanya warna merah ini ya, udah munculnya ini merah ya, ini sini, kemudian saya copy saya pindah ke sini, paste, saya turunkan, saya geser ke sini. Oke ya, berarti ini ketemu yang di sini adalah X-nya 20. Yang sini ketemu adalah X-nya adalah 15. Oke ya, berarti ketemu. Sekarang kalau X-nya ini, yang solusi ini adalah X-nya 20, ini adalah 15 ya. Berarti di sini solusinya untuk menghasilkan X ini bisa di 3 titik. Titik A, titik B, titik C. Ya, nah mana yang menghasilkan keuntungan paling banyak? Z inilah solusinya. Berarti sama dengan ini dikalikan, ya, kalikan ini tekan F4, ditambah yang ini dikalikan ini tekan F4, enter. Ya, 250.000 kita ke bawah. Jadi apa? Inilah yang paling menguntungkan adalah beroperasi pada kondisi ini ya. Jadi optimalnya adalah di titik C ini, optimal ya. Jadi kalau kita di A hanya menghasilkan Y saja, dual unit keuntungannya 250.000. B itu ada kombinasi, X menghasilkan 20, Y menghasilkan 15, keuntungannya 310 ya. Kemudian yang di sini menghasilkan 40X 0, ini hasilkan 320. Berarti adalah ini adalah menghasilkan C. Tapi kadang-kadang ada perusahaan yang dia tidak mencari optimalisasi ya, tapi dia mencari salah satu adalah membantu masyarakat ya, sehingga dia menyediakan barang X dan Y. Ingat loh ya, titik A dan C ini adalah dia memilih hanya menghasilkan X saja untuk C atau hanya Y saja, sedangkan yang B ini adalah menghasilkan perpotongannya. Sehingga kasus ini ya disebut dengan optimalisasi, mencari keuntungan dengan banyak kendala. Kendalanya apa? Input 1 dan input 2 ya. Nah kalau Anda bisa memahami, jadi tahapan adalah ini soalnya Anda rumuskan dalam bentuk tabel permasalahan, dibuat dengan persamaan matematikanya ya. Semua masalah harus diselesaikan dengan matematika, kuantitas ya. Di sini kita bisa menggunakan dengan kuantitatif. Setelah itu baru kemudian gambar ini ya, tabel untuk menyelesaikan ini ya, sehingga akan membantu Anda buat tabel ini ya, tabel penyelesaiannya. Ini tabel permasalahannya matematika, tabel seperti ini. Kalau Anda bisa menyelesaikan ini, harapannya ini selesai kasus yang kedua. Kasus ketiga ada, kasus keempat ada. Jadi nanti kita diskusi ya, nanti kita sampaikan ini untuk menyelesaikan untuk yang tabel di sini ya. Nah, saya menyelesaikan nanti Anda untuk bisa menyelesaikan untuk yang ini ya. Nah silahkan kalau ada masalah nanti bisa kita tanyakan ya. Yang belum paham saudara bisa tanya ya. Nah sementara saya jelasin itu dulu.